buku saja, Bu Eli. Kemarin bukannya Bu Rita mau bercerita ya dengan saya. Kira-kira Iya. apa Bu yang mau diceritakan? Iya, betul sekali Bu Eli. Akhir-akhir ini Bu Eli ya, kelasnya saya ajarkan itu kebetulan di kelas 3, sepertinya antusias anak-anak itu berkurang sekali, menurun sekali Bu Eli. Ini juga berkaitan dengan tugas yang dikumpulkan oleh mereka. Itu tidak semua siswa mengumpulkan tugas. Paling-paling 50 sampai 60% saja siswa yang mengumpulkan tugas. Nah, saya itu bingung Bu Eli, ini ada apa? Itulah makanya saya sharing sama Bu Eli, saya minta pendapatnya gimana Bu Eli. Oh gitu ya Bu Rita. Jadi menurut Bu Rita kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Hmm. Uh, Ya, kenapa dulu ya Bu ya? Ya, jadi saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini. Bagaimana agar murid-murid saya ini kembali antusias mengikuti pembelajaran saya di kelas seperti itu, Bu. Hmm. Jadi gini Bu Rita, kan tadi katanya muridnya tidak antusias Hmm. pelajaran. Kira-kira apa sih penyebabnya Bu? Ya, kalau saya ingat-ingat lagi, Bu Elia, saya rasa pembelajaran saya di kelas itu membosankan, Bu Elia. Karena ya saya pikir dan saya refleksi diri saya bahwa saya ini terlalu banyak ngomong di kelas itu, Bu Eli. Lebih dominan gitu Iya, ya. betul, Bu. Jadi siswa saya ini pasif jatuhnya. Jadi yang aktifnya ya hanya saya sendiri, saya yang ngoceh, saya yang banyak bicara. Kemudian masalah selanjutnya saya rasa saya ini terlalu banyak memberikan tugas sehingga pembelajaran ini tidak asik begitu. Dan ya mungkin dengan adanya saya bercerita nanti akan mendapatkan solusi ya Bu Eli. Gitu. Jadi kalau begitu masalahnya Bu, kira-kira apa sih yang bisa membuat anak-anak lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran ini? Iya Bu Elia, menurut saya setelah saya pikir-pikir Bu Elia, mungkin yang bisa membuat anak-anak ini antusias kembali belajar, saya ini harus menciptakan pembelajaran yang lebih asik, yang lebih menarik. Intinya tidak membosankan mungkin seperti itu ya Bu Eli. Wah, saya sependapat sekali kalau begitu Bu Rita. Tapi kira-kira apa sih yang mau Ibu lakukan supaya anak-anak itu asik belajarnya? Iya, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu Elia, bahwa pembelajaran ini kan memang harus terpusat pada murid. Nah, saya pikirkan itu, bagaimana kalau nanti saya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, artinya murid ini yang akan dituntut aktif. Jadi saya mungkin tidak akan banyak ngomong lagi. Selain itu mungkin juga nanti saya akan mengambil pembelajaran dari YouTube ya, kemudian saya akan melihat-melihat pembelajaran di media sosial, misalkan di TikTok dan sebagainya. Pokoknya saya harus menciptakan pembelajaran yang semenarik mungkin, Meli. Ya, oke. Lalu terkait dengan masalah tugas tadi, Bu Rita, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak ini aktif? Terutama penyebabnya sih apa sih kira-kira ya? Mungkin dalam tugas saya ini Bu Eli terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan Bu Eli. Sedangkan untuk sumbernya hanya satu teks saja, buku berupa buku teks yang didapatkan dari perpustakaan sekolah. Mungkin hanya itu saja sumbernya. Sedangkan pertanyaan saya berikan tuh ya memang termasuk banyak sekali. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Sejauh ini saya hanya menggunakan buku teks itu Bu Eli yang dari perpustakaan. Adakah sumber yang lain seperti misalnya dari YouTube kan? Ya, setelah saya pikir dan saya refleksi kembali diri, alangkah baiknya nanti kalau saya mengambil sumber pembelajaran itu ya dari internet, ya dari YouTube, saya akan mengambil video-video yang ada di Google, mungkin itu deh. Nah, kalau begitu betul sekali ya Bu Rita, saya sependapat sekali dan saya yakin Ibu nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber ini dapat membuat anak-anak itu menjadi antusias ya Bu ya. Iya. Nah, jadi sekarang kira-kira rencana apa yang mau Ibu lakukan terkait masalah ini? Untuk rencana aksi saya akan membuat pembelajaran yang semenarik mungkin, pembelajaran yang seasik mungkin sehingga anak-anak saya tidak menjadi bosan. Kemudian saya akan melihat video-video yang ada di TikTok, media sosial lainnya, dan saya harus membuat. Jadi Bu Rita, kira-kira apa rencana Ibu terkait permasalahan ini? Rencana ke depan yang harus saya tindak lanjuti Bu, saya harus
membuat rencana pembelajaran saya ini semenarik mungkin, Bu. Dan pastinya saya akan mengambil video-video, lagu-lagu dari YouTube, dari Google, sehingga pembelajaran saya ini akan semenarik-menarik mungkin, tidak membuat anak-anak itu bosan. Itu rencana yang bagus ya Bu, mudah-mudahan berhasil. Namun seterusnya kira-kira apa ya komitmen Ibu untuk rencana yang Ibu bicarakan tadi? Saya akan selalu membuat rencana pembelajaran ini menjadi mengasihkan. Antara lain saya akan menyelingkan ice breaking di dalam pembelajaran saya, sehingga pembelajaran saya menarik dan tidak membosankan anak. Itu Bu. Wah, itu bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali ya Bu ya dengan rencana Ibu tadi, dan mudah-mudahan semuanya berhasil. Amin. Kemudian semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Bu Eli, saya merasa mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah menerima sharing saya. Ya, Bu Eli ya. terima kasih kembali Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Eli. Selamat sore Bu Eli dan Ibu Rita. Sore, Bu Dewi. Tadi setelah saya mengobservasi kegiatan coaching antara Ibu Eli dengan Ibu Rita, tujuan yang saya lihat tadi, tujuan yang sudah disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian identifikasinya tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Kemudian banyak sumber belajar dan juga tugas yang harus selesai, yang harus sesuai. Kemudian tadi rencana aksinya ya, Ibu Rita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan di sesi tanggung jawabnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Ya, jadi dari keempat poin tadi menurut saya sudah sangat baik. Ibu Eli sudah sebagai coach sudah sangat baik bisa memberikan solusi dan juga memberikan tanggapan terhadap Ibu Rita sebagai coach. Dan saya mengucapkan terima kasih ya. Ya, Bu Dewi. Terima kasih Bu Terima Dewi. kasih. Selamat ya berjuang ya ibu-ibu.